Mungkin gak enaknya gambar itu pertama ya, yang paling sering itu disepelekan. Karena orang seringnya kan mikir, ngapain sih gambar gitu doang, pasti semua orang bisa gitu. Tidak. Sangat benar. Tidak. Gambar itu susah ya, lebih dari yang kalian bayangkan. Jadi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Kembali lagi dengan saya Isna, host di TH Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, temen sendiri. Dikenal dengan julukan ilustrator dari jurusan DKV. Siapa dia? Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja, ini dia Kak Bagus dan Kak Yazid. Halo. Kalian gimana kabarnya? Baik dong. Saya hari ini saya rasa sangat baik karena bisa datang di sini. Baik, gimana dengan Kak Isna sendiri? Alhamdulillah baik. Perasaan kalian di sini gimana nih? Tentu saja saya sangat senang karena bisa berada di sini untuk memperlihatkan karya-karya saya kepada teman-teman di rumah. Perasaan saya sangat senang karena saya merasa terhormat bisa dipanggil di sini. Dari tadi saya selalu fokus sama yang kalian bawa nih. Kalian bawa apa sih? Ya, saya membawa beberapa karya saya buat ditunjukin ke teman-teman di rumah. Jadi yang pertama ini saya menggambar Garou. Ya, kalian pasti tahu dari anime One Punch Man. Kenapa saya menggambar ini? Karena saya sangat kagum dengan karakter Garou karena dia tuh walaupun dia prinsipnya salah, ya jahat, tapi dia mempunyai semangat dan ambisi untuk menjadi kuat. Nah, kenapa juga saya gambar pas di sini nih? Karena kedetailannya yang saya lihat dari manga itu sangat luar biasa. Jadi saya terinspirasi untuk menggambar Garou ini. Ya. Kenapa gak menggambar Saitama? Karena Saitama itu terlalu mudah digambar. Banyak beda. Iya. Selanjutnya saya punya gambar dari anime itu Chainsaw Man. Ini pada saat berada scene di Hell, pada saat kemunculan Darkness Devil. Nah, saya terinspirasi karena ya gambarnya sangat autentik dan sangat ikonik. Dan bisa dilihat di sini ada beberapa astronot yang ya dilihat sendiri tubuhnya terbelah dua dan dengan background yang hitam, itu sangat annoying dan creepy sekali. Keren banget, Kak. Iya. Selanjutnya saya punya gambar dari Guts dari anime Berserk. Ya, lagi-lagi saya gambar anime lagi dan manga karena saya suka anime. Penyuka anime. Wibu. Ya, enggak sampai wibu juga. Nah, saya gambar ini karena ya lagi-lagi karena saya kagum dengan art style dari sang mangaka, yaitu Yasuke Murata kalau nggak salah itu. Dia membuat anime atau manga tuh sangat detail sekali sampai ke sela-sela kecil tuh pasti diperhatikan. Jadi saya sangat terinspirasi dari beliau. Beliau juga ya membuat karya-karya yang sangat ikonik. Tuh. Selanjutnya dari Chainsaw Man lagi. Saya senang sekali gambar anime. Kalau ketemu panggil saja wibu. Jangan dong, saya nggak wibu. Nah, terus ini dari Chainsaw Man, ini pertarungan antara Denji dan Katana Man. Bisa dilihat di sini, ini terinspirasi dari manga. Kenapa saya gambar ini? Ya lagi-lagi saya merasa kagum. Karena apa? Kebanyakan dari karya saya itu berawal dari kagum. Jadi karena kekaguman itu saya terinspirasi untuk membuat karya-karya yang bisa dibilang hampir menyerupai, kalau bisa lebih baik daripada yang menginspirasi saya. Itu adalah motivasi saya dalam menggambar. Nah, mungkin segitu saja dari karya saya. Ini ada gambar gedung tunas, yaitu gedung C. Saya menggambarnya karena dapat tugas dari Pak Arya. Selanjutnya, ini adalah idola saya, Bang Messi. Wow, Bang Messi. Artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? Nanti dia tanggal 19 juga ke Indonesia untuk melawan timnas. Jangan lupa ditonton. Wow. Saya menggambarnya karena dia memenangkan World Cup 2022 di Qatar kemarin. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada ini iseng aja sih. Ini adalah BA dari Onyx Esport. Selanjutnya ini ada gambar model dari teman saya yaitu Damar. Damar jangan lupa nonton ya. Mana nih? Liatin dong. Wow.
Keren banget. Selanjutnya ada gambar dari teman saya juga, yaitu gambar model lagi, Siti namanya. Jadi jangan lupa Anda di rumah nonton. lihat. Jadi kalian bisa gambar ini bakat dari kecil atau gimana? Bisa dibilang bakat sih, tapi yang namanya bakat kalau nggak biasa kan ya tetap aja nggak guna gitu. Jadi kebiasaan saya itu menggambar langsung yang gambar-gambar susah. Jadi jatuh biasa dari gambar-gambar yang nggak dari awal sketsa gitu, tapi saya langsung gambar bikin benar-benar dari langsung jiplak gitu. Tapi nggak jiplak juga sih, langsung ke gambar-gambar rumit gitu, biar lebih terbiasa gitu. Apa sih yang menginspirasi kalian buat menggambar? Saya terinspirasi untuk menggambar karena waktu saya pertama kali masuk di sini, saya terinspirasi oleh guru saya, Siapa tuh? Mem3. Wah, Kan pas awal pendaftaran dia ada perkenalan, dia juga memperkenalkan akun Instagramnya, itu ada gambarnya keren-keren. Jadi di pikiran, wah keren banget, jadi pengen bisa kayak gini juga. Bahkan kalau pulang sekolah juga minta ajarin dia. Oh gitu. Sejak kapan kalian bisa menggambar? Mungkin ya dari SD sih itu ketertarikan dalam dunia gambar. Pada kebanyakan sih pada saat waktu luang kan kita nggak tahu mau ngapain, terus mungkin nyoba-nyoba gambar-gambar karakter. Nah awalnya kan dulu kita suka nonton anime ataupun kartun-kartun gitu kan, mereka bentuknya lucu gitu, lucu kalau nggak keren gitu. Jadi kita nyoba buat gambar-gambar itu menurut versi kita sendiri. Jadi gitu. Saya mulai menggambar dari kecil sih, bahkan kalau ada orang bilang gambar keraiku ah. Terkenal dengan julukan Iya. itu ya. Iya. Tapi mulai diseriusinnya pas masuk SMK. Kalau yang dulu masih SD, SMP itu masih ya coba-coba dulu. Oh, pernah ikut lomba gak? Lomba gambar. Oh, belum sih, tapi pas SMK aduh, Kemarin pas awal-awal tahun itu bikin ya ikut, kita sekelas disuruh bikin apa ya, disuruh ikut lomba kita sekelas disuruh ikut lomba desain karakter pahlawan nasional kalau nggak salah, itu kemarin pas awal kita masuk beberapa bulan gitu loh. Nah tapi ya sayang kita nggak kepilih juga karena itu skala nasional gitu. Oh gitu. Kalian bisa gambar digital nggak? bisa dong. Bisa. Medianya apa? Banyak sih. Tapi biasanya saya memakai software, kalau di komputer itu pakai software Photoshop. Kalau di HP pakai Ibis Paint. Bisa bikin animasi nggak? Jelas bisa. Oh. Easy. Wah sepuh nih. Cara membuatnya tuh gimana? Ada langkah-langkahnya nggak? Tentu ada gitu. Apa sih langkah-langkah bikin animasi itu? Pertama yang harus kita perhatikan, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Terus kita bikin storyboardnya. Storyboard tuh apa? Belum. Kan pertama tema kan. Yang kedua itu kita menentukan ceritanya. Yang ketiga baru storyboard. Storyboard tuh apa? Storyboard itu seperti sebuah gambaran cerita yang akan terjadi gitu. Misal scene 1 ada orang mau berdiri, mau ke tempat B. Jadi 3 scene, 1 berdiri, 1 mau jalan, 1 ke tempat B. Jadi ada beberapa scene gitu. Jadi storyboard itu seperti ceritanya gitu. Storyboard. Oke. Cerita kasar, Kalau dia gambaran cerita kasar. kasar gitu. Selanjutnya setelah kita bikin storyboardnya, kita harus menentukan mau bikin berapa FPS-nya dulu. Apa FPS itu adalah frame per second. Apa sih itu? Ya, frame per second itu seperti seberapa banyak gambar yang dimunculkan dalam 1 detik. Jadi seperti kita mau bikin animasi 24 fps. Jadi itu 24 gambar cuma buat 1 detik. 24 gambar buat 1 detik. Iya. Iya, cuma 1 detik. Itu apa? Kalau mau lebih smooth lagi bisa ditingkatin lagi menjadi 30 fps. Ya gambarnya di 30. Iya, 30 gambar untuk 1 detik. Iya. 1 detik. Iya. Iya, kita gambar 30 gambar cuma buat 1 detik. Wow. Berapa lama nih pekerjaannya? Pengerjaannya tuh berapa lama? Saya bikinnya biasanya pakai 12 fps dan waktu pengerjaannya untuk waktu 1 menit itu 2 minggu. 1 menit 2 minggu. Iya. Paling cepat 1 minggu, paling lama 1 bulan. Tergantung kesulitannya dan kedetailannya. Oh. Kalau Kak Yazid pernah bikin animasi nggak?
tentunya pernah, tapi saya tidak terlalu fokus di bidang animasi. Saya fokusnya di mungkin gambar dan juga desain grafis gitu. Oh, desain grafis. Iya. Pernah bikin apa aja desain grafis? Ya mungkin desain grafis itu seperti banner, kalau enggak desain-desain poster makanan itu ya sering didapat orderan juga sih dari teman-teman gitu. Mungkin. Pernah bosan nggak gambar mulu? Pernah sih. Ya pastinya pernah Ya dong. pasti pernah dong. Setiap hari depan komputer suruh gambar. Ya kadang jenuh juga sih, butuh refreshing juga gitu. Kalau gambar manual pernah bosan nggak? Kalau gambar manual jarang Jarang bosan sih. bosan, tapi kalau yang digital udah muak. Sudah muak. Karena digital kan kita sudah sama aja ngedepin layar komputer kan, tapi beda dengan kertas gitu. Komputer kan ya bisa dibilang kurang bagus buat kesehatan juga sebenarnya. Jadi kalau kita bosen gambar manual, kita bisa gambar digital biar gak bosen aja. Ya kalau bosan selanjutnya ya tinggal switch aja gitu, tinggal bosan. Lebih suka gambar manual atau digital? Ya kalau saya sih lebih suka gambar manual sih, karena ya dilihat dari kerumitannya, memang dilihat tuh gambar normal tuh lebih susah, tapi karena itu saya suka tantangan dari gambar susah. Jadi jika sudah terbiasa dengan hal susah, maka belajar hal baru maka akan gampang gitu. Kalau saya sih lebih suka gambar digital, karena gambar digital kan lebih enakan. Kalau salah banyak itu tinggal dihapus pakai eraser gampang. Kalau di manual itu jadinya dia kusem, jelek jadinya. Tapi ya sama-sama suka. Iya. Kan tadi bahasnya enaknya aja nih gambar. Gak enaknya gambar tuh apa sih? Mungkin gak enaknya gambar itu pertama ya, yang paling sering itu disepelekan. Karena orang seringnya kan mikir, ngapain sih gambar gitu doang, pasti semua orang bisa gitu. Tidak. Sangat benar. Tidak. Gambar itu susah ya, lebih dari yang kalian bayangkan. Jadi nggak cuma kita membuat gambar di atas kertas gitu, lebih dari itu. Ya, gambar pasti paham. Gitu. Kalau kita gambar itu kita pasti kan butuh effort kan, gak langsung bisa. Langsung bisa. Kadang suatu karya tuh harus dibikin secara detail, niat, dan cara yang hati-hati biar tidak banyak salah gitu. Harus meluangkan waktu dan tenaga juga. Iya. Pernah dapat orderan nggak? Saya pernah sih, sering malah. Orderan apa? Paling kalau saya itu seringnya di desain grafis sama itu, minta tolong bikinin banner gitu. Kebanyakan orang gitu pasarannya. Kalau saya biasanya sih gambar realis sama animasi, tapi yang paling sering gambar realis. Under berapa gambar realisnya? Tergantung kesulitannya. Kalau yang gampang itu 75.000 lah. Yang apa? Mahal ya? Kalau tingkat kesulitannya lebih rumit itu ya bisa naik lagi. Semakin Paling mahal berapa? Belum pernah sih. Standar aja. Lama pengerjaannya berapa hari? 1 hari pun jadi. 1 hari? Ya, kalau ada waktu luang 1 hari jadi langsung. Jadi kita harus nyempetin, kan kita juga masih sekolah kan, harus bisa bagi waktu antara bikin kerjaan sama sekolah gitu. Kalau animasi malah lebih mahal harganya. Berapa? Itu dia bisa dipatok dengan harga per detiknya. Per detiknya berapa? Kalau saya sih bikinnya biasanya per menit harganya, nentuin harganya. Berapa? Kalau under 3 menit itu 75.000. Under 3 menit, bawah 3 menit. Di bawah 3 menit. Kemurahan itu. Ya teman-teman emang ngomong itu kemurahan itu. Iya. Kan kamu kan effortnya kan udah ada. Iya. Berapa gambar tadi? 1 menit pengerjaan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu 1 menit. Gambar itu lama. Hargailah karya sekecil apapun. Iya. Pernah jokiin temen nggak? Enggak boleh dimarahin Sebenarnya Memtika. nggak boleh sih, nggak boleh gitu. Dari Tapi grup ada kita. nggak? Ya mungkin ada beberapa teman yang bisa tolong jokiin nggak, bisa tolong jokiin nggak. Tapi kebanyakan aku nolak sih, sama kalau bisa jangan joki gitu. Kalian harus berkembang gitu, harus jelek-jelek pun itu hasil karya sendiri. Harus dihargai. Iya, Kalian haus nggak sih? iya dong. Harus. Minum dulu. Oke, kita minum ya, kita minum. Tara dari itu. Tara. Tara.
Ini produk dari mana nih? Gak tahu. Lalu dari Ini produk dari SPW SMK Tunas Harapan Pati. jangan lupa mampir ke SPW ya. Ya, jangan lupa mampir ke Jangan SPW. lupa dibeli. Ya, Oke, lanjut. Itu bikin animasinya sendiri. 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 Wow. Mulai dari tahap sketching, terus alur cerita, shadow, base color, dan lightning pun sendirian. Dubbing sendirian juga. Semua sendiri. Tapi dibantu sama satu teman sih. Dia cuma bantu dubbing doang. mandiri. Ada Siapa tuh? anak sini, anak TKJ berapa lupa. Teman sendiri kok lupa. Ya, tambah sendiri kalau lupa. Parah. Jangan lupa nonton ya. Man. Aplikasi yang digunain itu apa aja? Tergantung yang buat sih. animasi. Oh iya, betul. Kalau di komputer itu pakai software Animate. Kalau biasanya saya kalau di HP itu bikinnya di aplikasi Flippa-Clip. Clip. Kalau Ya. dubbing? Dubbing juga sama di aplikasinya langsung. Itu aplikasinya sudah lengkap. Semua fiturnya sudah ada. Dari Tinggal- mulai gambarnya Iya, sampai di situ dubbingnya di situ. Iya. Oke. Kalau Kak Yazid, aplikasinya yang digunain tuh apa aja? Ya, biasanya kalau membuat desain grafis ya aplikasi pokoknya yang penting itu Adobe Illustrator sama Photoshop. Terus kita cari resource biasanya tuh di Pinterest sama di Freepik ya biasa gratis lah. Gitu, cari inspirasi Gratisan. kebanyakan di Pinterest gitu. Nah, biasanya kalau ngerjain kayak desain grafis ataupun poster-poster gitu biasanya saya bikinnya di Adobe Illustrator gitu. Oke. Gambarnya ini berapa sih harganya? Murah sih. Murah sih. Kalau saya sama figura cuma 75.000 dapat Dapat sama figura. sama figuranya. Ya. Ya biasanya sih kalau gambar-gambar anime kan ya mungkin tingkat kesulitannya nggak terlalu ya mungkin bisa dipatok tuh dari 30.000 ke atas sih tanpa figura ya karena kebanyakan orang tuh nggak suka figura gitu. Kalau yang gambar anime biasanya tuh seringnya ditempel di kamar buat jadi poster. Oh gitu. Ya. Alat yang digunain buat gambar apa aja? Sederhana sih, cuma pakai pensil HB sampai 5B. Itu yang wajib. Ya yang wajib kalau itu di gambar manual itu tentunya pensil dari sampai B. Stapler. Iya. Sama itu penghapus ya, paling penghapus. Tapi jarang kepake juga sih penghapus gitu. Kalau mewarnainya pakai apa? Kalau realis jarang mewarnain sih. Ya. Mungkin Kak Yazid sering mewarnain. Kalau mewarnai kebanyakan sih saya pakainya kalau gambar-gambar anime blok warna itu pakainya pakai spidol warna yang bisa dibeli di keranjang kuning. Jangan lupa cek keranjang kuning di bawah. Ya nggak ada keranjang kuning. Gitu. Kalau di PC? Kalau di PC ya yang perlu kita perlukan ya jelas PC-nya dan juga software. Biasanya kalau gambar di PC itu seringnya pakai Photoshop. Jadi ya mungkin dong kita gambar pakai mouse. Nah, jadi kita perlu alat yang namanya pen tab. Nah, kebetulan sekali di Tunas itu disediakan pen tab. Nah, jadi kita seringnya pakai punya sekolah gitu. Terima kasih Tunas gitu. Telah menunjang pekerjaan-pekerjaan kami gitu. Aplikasi yang digunain di software itu apa buat animasi? Tergantung di mananya dulu. Di komputer apa di HP? Di komputer. Kalau di komputer ya di Animate, Adobe Animate. Susah nggak? Lumayan sih karena belum terbiasa aja. Kalau di HP udah terbiasa dari dulu. Oh, jadi terbiasa di HP. Iya. Ya, semuanya ya balik lagi dari kebiasaan. Jam terbang. Ya, kebiasaan sama jam terbang. Jadi ya belajar juga perlu waktu gitu. Enggak sekali bikin langsung wah bagus banget ya. Pasti ada kalanya wah gambarku jelek. Nah, pasti Iya. akan berangsur-angsur membaik jika Anda konsisten gitu. Orang-orang ngiranya langsung wah kok Iya. langsung iso gambar ngene. Dikira langsung bisa gambar gitu. Kan padahal butuh Ya butuh belajar juga gitu, butuh jam terbang, butuh wah berkali-kali lah harus bikin karya gitu. Kak Yazid pernah bikin itu ya, apa sih? Yang apa sih? Gergaji mesin. Ya itu ya pada saat ya gergaji mesin ya itu dari Chainsaw Man juga sih. Saya bikin gantungan kunci dari kardus. Nah, jadi saya bikin gantungan kunci dari kardus itu karena
di rumah lihat itu banyak kardus gitu, ngapain nggak kepake. Jadi saya bikin gantungan kunci dari Chainsaw Man. Anak daur ulang. Iya jelas itu kan pakai barang-barang bekas. Jadi saya bentuk, saya potong-potong gunting jadi gantungan kunci. Tapi saya nggak bawa gitu. Wah, padahal mau minta disepil. Waduh, maaf ya saya lupa bawa. Jadi Kenapa lagi selain itu? terus ya pernah pada saat ya kebetulan di rumah juga ada alat. Saya itu pernah bikin replika. Ya saya suka bikin replika dari sesuatu. Karena kemarin saya bikin ya replika pedang gitu. Biasanya dipinjem teman buat foto-foto, buat kadang acara anime juga. Nah kemarin juga paling baru aku bikin itu replika senjata. Senjata apa? Senjata api. AK-47. Tidak boleh dibawa. Ya, Kena tidak boleh take down dibawa. YouTube. Iya, nggak Dolar boleh kuning. dibawa. Jadi itu ya ukuran 1:1 gitu. Malah seringnya dulu pas aku bikin di sekitaran rumah itu tetanggaku malah dikiranya itu senjata beneran gitu. Padahal itu senjata mainan gitu. Digimanain? Ya, wah itu apa itu senjata gini lapor polisi gitu. Apa bedil wong. Tapi itu kan senjata mainan juga buat replika. Paling kebanyakan buat foto-foto juga sih. Nah, jadi gitu. Orang tua kalian tahu nggak kalau kalian bisa gambar? Tahu sih. Tapi dulu belum dukung orang tua, yang dukung kakak malahan. Kenapa? Oh, enggak tahu sih, orang tua kan pengennya ke SMK langsung kerja gitu, itu kan di Astra, masuk jurusan mesin. Tapi kakak dukungnya, kan kamu punya potensi gini. Jadi ya saya putuskan aja masuk di kafe. Ya itu hampir sama dengan saya. Jadi orang tua awalnya menolak juga. Ngapain sih gambar-gambar? Emang gambar itu bisa dijual gitu kan. Kadang orang tua kan mikirnya ngapain sih gambar? Sekolah-sekolah gambar itu ngapain? Paling juga nggak guna. Iya. Ya awalnya saya dulu masuk UNAS itu didaftarin di jurusan mesin gitu. Tapi karena Sama. karena saya ngotot ya, saya ya punya potensi ya, saya lihat diri saya sendiri punya potensi gambar gitu. Sama ya juga sama kayak Bagus, kakak saya juga dukung gitu. Ya itu pertama sih ikutin kata hati dulu sih. Kalau jangan pernah ikutin kata orang gitu. Ikuti kata hati sendiri. Kalau sekarang orang tua kalian gimana? Ya sudah dukung karena sudah ada hasilnya gitu. Ya yang Betul, perlu hasil bukti itu baru hasil. diakui. Hasil dulu, Ya, dulu, harus baru berhasil diakui. dulu gitu. Ya dikit-dikit tapi ya tetap berhasil lah buat nambah-nambah uang jajan gitu. Ya jadi nggak terlalu ngebebanin orang tua gitu. Kalian bikin animasinya tuh dari tahun berapa sih? Kalau saya bikinnya dari tahun 2019 pas masih kelas 7 SMP. Awal-awal corona sih coba-coba. Dulu sih kalau saya tuh dari berapa tahun 2018 ya. Lama banget. Iya beneran, tapi cuma animasi sekedar cuma balikin tangan kalau misal orang jalan gitu itu dari tahun 2017 2018 lah sekitar itu. Terus habis itu ya nggak tertarik lagi sama animasi gitu karena males saya bikin karena terlalu banyak gitu. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Saya effort dulu tinggi. masih apa sih gini doang cuma 1 detik gitu capek. Jadi saya tinggalin lah. Jadi nggak fokus ke animasi gitu. Oh gitu. Biasanya nih kliennya dari siapa? Mungkin dari orang-orang terdekat, teman-teman. Ya sama juga sih kalau klien saya tuh kebanyakan dari tetangga mungkin ya sekitar rumah yang tahu bahwa saya kan sering upload karya saya di Instagram gitu. Misal kalau nggak di WA saya baru bikin sesuatu. Nah itu kebanyakan dari mereka tanya gitu, wah bikin gituan berapa sih? Nah dari ngobrol-ngobrol akhirnya mereka juga mau. Jadi sudah menjadi tahu lah teman-teman saya kalau saya bisa gambar. Jadi terkadang kalau mereka ada tugas gambar itu minta dibikinin sama saya gitu. Dijokiin? Ya kebanyakan dijokiin sama kalau mereka disuruh bikin desain grafis, kalau nggak poster-poster, nah mereka tuh minta tolong pada saya gitu. Oh gitu. Apa sih yang menjadi ciri khas kalian? Saya mungkin gambar realis ya, karena gambar realis itu nggak semudah yang dipikirkan. Buatnya juga kita harus menyamakan muka objeknya sama gambar kita. Itu gak mudah, butuh waktu dan tenaga dan butuh jam terbang juga. Kalau saya sih ya mungkin dilihat lebih suka gambar kartunis ya. Kadang saya juga bikin karakter teman saya gitu, tak jadiin gambar anime kalau gak vektor gitu. Seringnya sih kayak gambar-gambar anime, minta tolong bikinin sama tolong bikinin dong muka aku jadiin anime gitu. Bisa? Ya bisa. Wow, keren Kadang pakai banget. art style apa misal anime dari satu anime tertentu, kadang webtoon juga. Terus webtoon. Oh iya, kita juga bikin webtoon. Kita juga berdua bikin Masih
masih ongoing sih, project. masih project sih ke depannya. Jadi Semangat. Ya. Jangan lupa ditonton ya. jangan lupa. Dibaca. Masih lama kok, masih project. Iya. Animasinya apa sih? 2D apa 3D? Lupa mau nanya tadi. Saya 2D. Ya, jelas 2D. Saya juga 2D sih karena kita dari bidang kompetensi yang sama. Jadi 2D itu. Bedanya apa sih? Kalau 2D itu dia gepeng kayak gepeng gitu. Enggak ada Oh, volumenya. nggak Iya, bervolume. nggak bervolume. Jadi kalau misal 2D kan gepeng, sebaiknya Iya. 3D. 3D itu seperti bahkan kalau bisa dibilang 3D lebih praktis ya. Tinggal nyediain ya, saya nggak bisa bilang praktis juga, harus bikin resource-nya dulu. Misal mau bikin orang jalan, jadi kita harus bikin orangnya, terus tinggal animasiin aja, nggak usah gambar berkali-kali gitu. Jadi kalau Nggak usah gambar per frame. iya, nganimasiin lebih cepat 3D. Tapi kalau bikin buat 3D-nya itu lama. Gitu. Ada Jadi plus ada minusnya iya plus di situ. minusnya dari semuanya gitu. Pengen jadi ilustrator nggak? Jelas pengen. Tapi lebih pengen jadi animator sih. Ya, saya lebih pengen jadi freelance sih, freelance desainer grafis biar bisa kerja di mana aja dan kapan aja gitu. Kenapa kok pilih animator? Oh, gimana ya? Kan animasi Indo itu tertinggal jauh dari negara-negara luar. Oh ya benar itu. Misalnya dari Jepang, Disney. Disney mana sih? Amerika. Disney Amerika. Amerika kan tertinggal jauh kan. Ya, Amerika tertinggal jauh. Sama Jadinya ingin ingin membanggakan animasi itu lah. ya, Indonesia. menaikkan bahwa kita juga punya potensi gitu, enggak selamanya kita dipandang jadi kebanyakan orang luar lihat Indonesia kan dari Bali cuma Bali. Iya. gitu. Iya, yang dikenal sama Bali. Iya, Bali Bali negara. dikira negara juga. Gitu. Jadi Kalau diterima jadi animator, gimana cara kalian bekerja di bawah tekanan? ya Kalau saya sudah terbiasa ya. Tapi itu tidak segampang yang dipikirkan. iya, jadi itu lebih dianggap seperti have fun aja gitu. Jadi bisa ya selesaikan apa yang Anda mulai. Orang-orang itu kan ngira hobi itu kerja apa? Kerja hobi itu kan enak kan. Iya, kerja hobi kan enak kan, tapi enggak juga. Ya namanya juga kerja, jadi pasti di bawah tekanan juga ada kalanya gitu. Pasti ada klien yang wah cepat-cepat bikin padahal kan perlu waktu juga gitu. Digrusa-grusu. Iya, seringnya gitu. Belum lagi revisiannya. Ya belum lagi revisiannya gitu. Kadang juga harganya minta dimiringin padahal ya kita perlu uang. gitu, Iya, perlu uang ingat juga. seni itu mahal, Iya, sekolah seni juga itu mahal. Iya. Kita sekolah mahal-mahal gitu. Apa sih project gambar kalian yang paling bagus, yang paling wah gitu? Sejauh ini gambar saya yang paling bagus ya Bang Messi. Halo Bang Messi. Kalau Kak Yazid sendiri apa? Kalau project gambar saya yang paling bagus ya ini Chainsaw Man, tapi mungkin saya akan kembangkan lebih lagi gitu. Tapi menurut saya yang bagus yang Garo tadi Kak. Ya sama yang Garo tadi ya. Menurut saya ini yang paling bagus, tapi ini yang paling rumit menurut saya. Itu menurut sudut pandang saya. Yang menurutmu kurang wah gitu, yang mana nih? Yang kurang wah itu paling yang ini. Kenapa tuh? Ini karena saya pas di tengah membuat ini tiba-tiba motivasi saya hilang. Sudah gak niat lagi. Nah, karena apa? Karena ini nggak persis. Mimik wajah sama karakternya itu nggak mirip sama sekali sama yang saya gambar gitu. Bad mood. Ini dari karakter Miyamoto Musashi dari anime apa? Anime Vagabond kalau nggak salah. Manga sih. Tapi bagus kok. Ya, tapi kan Meredah ini sampai yang inti bumi. bukan gitu, tapi kan tadi ditanya soal gambar yang paling kurang memuaskan. Jadi saya tinggal jawab dong. Kelebihan dan kelemahan kalian ketika menggambar itu apa? Mungkin kelemahan saya sih cepat bosan ya. Dari kalau saya terlalu lama menghadapi suatu kerjaan, mungkin saya akan sudah cukup. Nah, jadi saya cepat bosan gitu, pengen melakukan hal lain. Paling itu kelemahan saya sama kurang teliti sih, kurang kompeten. Kalau bosen sih enggak ya. Oh kayak kalau saya kan bikin gambar realis kan. Kalau salah bikin asiran itu wah udah males. Kecewa berat. Males. Kalau kecoret sedikit salah detailnya itu harus diperhatiin baik-baik. Gitu. Kelebihannya apa nih? Mungkin kalau saya sih pengerjaan yang bisa dibilang lebih cepat dari biasanya gitu. Jadi kalau misal cuma menggambar seperti ini 1 sampai 2 jam jadi sih. Bisa secepatnya gitu. Sama sih, sama. Dari kecepatan gitu. Kenapa sih Kak Bagus lebih suka gambar realis? Awalnya nggak tertarik sih gambar realis, tapi setelah masuk SMK ini dan lihat
karya-karya milik Memtika, jadi tertarik. Jadi pengen bisa aja gitu. Kalau Kak Yazid, kenapa suka gambar kartunis? Karena basicnya ya saya sangat menyukai yang namanya kartun kalau enggak anime gitu. Jadi saya lebih suka baca manga juga sih karena ya lihat manga-manga gitu walaupun itu nggak bisa dinikmati secara audio maupun visual pun itu cuma gambar. Saya lebih suka gambar itu karena lebih melatih imajinasi gitu. Kalau misal ada suara ini, adegan ini suaranya seperti apa gitu. Jadi saya lebih suka gambar kartun mungkin karena lebih passion ya dalam kartun itu. Kartun pun lebih bisa dibilang lebih gampang gitu. Itu makanya saya lebih suka gambar kartun daripada itu gambar realis. Kira-kira bisa speed draw gak di sini? Biar kita lihat karya Kak Bagus secara langsung. Boleh. Bagus, silakan. Silakan. Kita lihat. Mau gambar apa nih? Menggambar salah satu karakter saya. Oh iya, Namanya Leo. Leo. Leo DiCaprio. Kira-kira speed draw kayak gitu berapa lama? Ya mungkin speed draw cuma gambar karakter tuh bisa kali semenit, kurang dari semenit, mungkin semenit kalau nggak 2 menit gitu. Wow. Kalau ya tergantung keahlian orangnya juga. Kalau speed drawing itu mungkin lebih sering dijadikan challenge ya. Kadang di YouTube ada challenge gambar karakter ini dalam 5 detik. Nah hasilnya apa? Terus selanjutnya lagi gambar karakter dalam 30 menit. Nah 30 menit, setengah jam, 1 jam gitu sampai 1 jam. Terus hasilnya luar biasa gitu. Mungkin saya juga terinspirasi gambar kartun ya, kartunis itu dari channel-channel seperti itu. Nah ya jadi gambar seperti ini lebih difokuskan itu pengalaman. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Gitu. Wah, Keren banget. Udah kelihatan nih bentuknya. Udah mau jadi nih. Wih, gambar karakternya siapa? Leo tadi. Leo. Lagi ngapain nih? Tanggapan kalian kalau seorang penggambar disebut wibu? Sebenarnya saya nggak terlalu permasalahan ya, mau saya dibilang wibu kayak artis ya terserah gitu. Karena ya kadang seseorang digambarkan dari apa yang dia buat. Misal saya gambar anime terus pasti kan orang mikirnya wah Yazid suka anime pasti dia wibu. Nah terus saya sering juga dipanggil wibu juga. Nah, tapi sebenarnya saya nggak wibu ya, cuma wibu itu istilah juga sih yang ke fanatik banget gitu. Jadi saya nggak terlalu fanatik juga sih. Saya paling cuma beberapa nonton tuh One Piece sama Demon Slayer, cuma itu aja. Kalau sisanya tuh baca manga gitu makanya. Wibu tuh kayak gimana sih? Wibu tuh kayak orang yang menyukai sesuatu mungkin dalam tanda kutip berlebihan ya. Misal dia sangat suka anime sampai dia menghayal bahwa dia mempunyai istri anime gitu. Mungkin itu wibu akut sih. Teman kalian ada nggak yang Jelas. wibu banget? Ada, dia sering berhayal bahwa dia punya istri anime. Namanya Rafa itu, orang Jogja kesini, jauh-jauh kesini cuma buat ngayal jadi anime gitu. Dia Dari masuk di mana sih? kafe Jogja gitu. Oh. Bahkan ada orang Jogja, Mas sekolah di sini gitu. Iya. Anime yang kalian suka apa? Itu tadi saya One Piece. One Piece. Ya One Piece walaupun episodenya beribu-ribu sikat. Nyeritain apa aja sih? Ya One Piece itu nyeritain ya perjalanan Luffy jadi bajak laut. Oh. Jadi banyak musuh-musuhnya gitu. Saya ngelawan. Kalau Demon Slayer tuh nyeritain orang yang pengen nyembuhin adiknya. Jadi melawan Raja Iblis gitu. Kalau Kak Bagus suka apa? Kalau saya sendiri ya suka animasi yang menginspirasi animasi untuk bikinan saya, yaitu Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Dari karyanya Ken Wakui. Wah, aku nggak tahu nih. Saya juga terinspirasi dengan artnya dan itu. Nah, ini dia gambarnya Kak Bagus. Keren banget. Ya. Wah, coba jelasin dong itu siapa sih dan lagi ngapain? Ini tuh karakter saya, karakter ya pendamping tapi favorit saya. Namanya Leo. Dia itu orangnya pekerja keras. Ya itulah. Terinspirasi dari anime Tokyo Revengers, yaitu Takemechi juga, sifatnya sama.
Gitu ya. Jadi sama-sama suka anime kayak saya gitu. Bisa dibilang Ibu dong. juga nggak kak? Enggak. Enggak lah. Cuma nonton beberapa doang. Yang misalnya enggak suka-suka banget ya enggak nonton. Gitu. Pesan untuk adik-adik tingkat apa nih? Pesan untuk adik-adik tingkat dari saya adalah ya kalian jika benar-benar suka animasi, masuklah ke jurusan DKV. Di sana kalian bisa lebih mengeksplor bakat kalian, jadi ya lebih bisa mengetahui potensi dalam diri kalian sendiri gitu. Jadi teruslah berkembang, tetap semangat. Oh, kalau yang mau masuk Tudi ya mulai latihan gambar dari sekarang lah. Karena di Tudi nanti banyak sekali proyek gambarnya. Iya, mungkin itu sih pesan dari kita. Oke, terima kasih Kak Bagus dan Kak Yazi. Terima Oke, kasih atas sama-sama. waktunya. Ya. Itu dia perbincangan seru kita mengenai Itu dia perbincangan seru kita mengenai kreativitas menggambar. Terima kasih telah menyaksikan TH Podcast hingga usai. Untuk melihat info menarik seputar SMK Tunas Harapan Pati, jangan lupa like, subscribe, and share channel SMK Tunas Harapan Pati. Atau di media sosial kami @SMK Tunas Harapan Pati. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.